Kalau 70% dari karyawan merasa tidak termotivasi dalam pekerjaannya saat ini, berikut beberapa alasannya. Tentu saja hal tersebut tidak dapat dibiarkan. Jika kamu tim leader, memotivasi tim merupakan tanggung jawab besar yang mungkin terabaikan. Nah, agar kamu sukses dalam hal ini, yuk coba beberapa tips berikut. Pertama, berikan objektif yang jelas dari pekerjaan mereka. Bekerja tanpa tujuan tentu saja bisa jadi melelahkan. Bahkan, tim kamu juga akan merasa apa yang dikerjakannya tidak ada artinya. Maka dari itu, memberikan tujuan yang jelas dalam pekerjaan menjadi penting untuk dilakukan. Kedua, luangkan waktu kamu untuk memberi feedback. Di tengah kesibukan, kamu dapat menjadwalkan diskusi secara personal. Tidak harus formal, yang penting kamu bisa memberikan feedback terkait kinerja mereka. Selain itu, mereka juga dapat menceritakan perasaannya kepada kamu. Yang ketiga, hindari micromanagement. Jika di awal kamu sudah memberikan objektif yang jelas, maka percayakan pekerjaan itu kepada tim kamu. Terakhir, jangan lupa untuk memberikan kompensasi yang adil. Karyawan dengan gaji yang cukup tentu akan merasa dihargai. Setelahnya, mereka akan berusaha memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Yuk, menjadi tim leader yang memotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Nani Ratnaningsih, NPM 1750600088. Saya akan menjadi pemateri pertama dari kelompok 8 yang akan membahas tentang mengevaluasi dan mengendalikan usaha. Baik, langsung pada materi pertama, saya akan memaparkan apa sih evaluasi usaha itu. Nah, evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Evaluasi usaha ini, prinsip dasar utamanya adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum masa produksi dengan apa yang telah dicapai pada masa akhir produksi. Suatu usaha dapat dikatakan berhasil jika usaha tersebut mampu memenuhi kewajiban membayar bunga modal, alat-alat luar yang digunakan, membayar upah tenaga kerja, serta sarana produksi yang lain, dan termasuk pada kewajiban pada pihak ketiga. Lalu evaluasi usaha, menurut Mahrens dan Lelman tahun 1978, menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Sedangkan evaluasi usaha itu sendiri adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, tujuan evaluasi usaha ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha. Apakah usaha tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memberikan hasil seperti yang diharapkan? Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Aisrianti, NPM 17506092. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Nani Ratnaningsih. Selanjutnya, di sini ada laporan hasil usaha. Menurut Kamus Besar Akuntansi, laporan hasil keuangan adalah laporan yang berisi informasi tentang kondisi keuangan dari hasil operasi perusahaan pada periode tertentu. Manfaat laporan keuangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada dari pihak internal dan yang kedua ada dari pihak eksternal. Yang pertama
ada bagi pihak internal, yaitu untuk investor atau pemilik perusahaan, yang kedua pengelola atau manajer perusahaan, dan yang terakhir karyawan perusahaan. Selanjutnya ada bagi pihak eksternal, yaitu pemerintah, LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya ada BPS atau Badan Pusat Statistik. Selanjutnya ada pemberi pinjaman atau kreditor, dan yang terakhir ada pelanggan. Selanjutnya ada teknik menyusun laporan keuangan. Tujuan penyusunan laporan keuangan usaha adalah untuk mengetahui posisi tenaga kerja, keuangan, peralatan, bahan baku, produksi, pemasaran, penjualan, pendistribusian, kemudian promosi, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas usaha. Di sini ada jenis laporan. Yang pertama ada lisan dan laporan tulisan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Faza Effendi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan laporan. Pertama, penyusun harus mengetahui kepada siapa laporan tersebut harus dilaporkan. Kedua, penyusun mengetahui bidang yang harus dilaporkan. Ketiga, bidang manakah dari masalah pengelolaan usaha yang akan dikemukakan dalam isi laporannya. Keempat, bentuk laporan pengelolaan usaha yang bagaimana dalam penyusunan laporan usaha agar penyajiannya dapat diterima. Kelima, penyusun harus menyadari bahwa pihak yang akan menerima laporan belum mengerti tentang isi laporannya. Keenam, penyusun sebelumnya harus mengetahui apakah masalah yang dilaporkannya ada hubungannya dengan masalah lainnya. Lalu yang terakhir, informasi yang melatar belakangi masalah atau bidang yang akan dikemukakan dalam laporan perlu dimiliki oleh seorang wirausaha dalam perusahaan. Selanjutnya ada sistematika penyusunan laporan pengelola usaha. Pertama ada judul laporan. Judul laporan ini terdapat pada sampulnya. Kedua ada daftar isi laporan. Daftar isi laporan ini berisi mengenai bab, pasal, dan juga ayat. Yang ketiga ada masalah pokok laporan. Berisi mengenai tujuan pokok, tujuan penelitian, tujuan penelaahan, dan yang lainnya. Lalu ada batang tubuh laporan. Batang tubuh laporan ini berisi mengenai semua fakta, data, pandangan, dan juga alasan-alasannya. Lalu ada penutup laporan. Penutup laporan ini berisi isi laporan. Lalu ada sumber-sumber laporan usaha dan juga lampiran-lampiran laporan usaha. Lalu materi selanjutnya yaitu macam-macam laporan keuangan. Berdasarkan standar akuntansi keuangan tahun 2007 di Indonesia, laporan keuangan terdiri dari 4. Pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Yang kedua ada laporan perubahan modal, yaitu laporan yang memperlihatkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi. Lalu yang ketiga ada neraca. Neraca yaitu laporan keuangan yang berisi mengenai keadaan aktiva dan pasifa. Lalu yang terakhir ada laporan arus kas, yaitu laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan pada satu periode akuntansi. Berikut sumber-sumbernya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pengendalian. Pengendalian berkisar pada kegiatan memberikan pengamatan, pemantauan, penyelidikan, pengevaluasian keseluruhan kegiatan agar tujuan yang sudah ditetapkan tercapai.
Lalu, Robin dan Kotler 1999 mengartikan pengendalian sebagai suatu proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan kegiatan-kegiatan itu diselesaikan dengan sebagaimana yang telah direncanakan dalam proses mengoreksi setiap penyimpangan yang tidak berarti. Nah, di sini ada jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, pengendalian pendahuluan. Pengendalian ini memastikan sebelum kegiatan dimulai, maka sumber daya manusia, bahan, modal yang diperlukan sudah dianggarkan. Yang kedua, pengendalian bersamaan. Pengendalian bersamaan ini memantau operasi yang berjalan untuk memastikan berbagai tujuan tengah direalisasikan. Lalu yang ketiga ada pengendalian umpan balik. Pengendalian umpan balik biasanya berfokus pada hasil-hasil akhir sebagai dasar perbaikan berbagai tindakan masa depan. Pengendalian umpan balik juga digunakan sebagai dasar untuk membuat berbagai keputusan lainnya. Yang selanjutnya ada proses pengendalian. Dalam proses pengendalian terdapat pengukuran kinerja, yaitu perbandingan antara standar dengan pelaksanaan, yang dimana perbandingan tersebut hendaknya berdasarkan kepada pandangan ke depan. Dengan pandangan ke depan, berarti jika ada penyimpangan, maka penyimpangan ini dapat diperbaiki di dalam pelaksanaannya nanti. Kemudian ada membandingkan prestasi dengan standar. Langkah ini dimaksudkan untuk membandingkan hasil-hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila prestasi ini sesuai dengan standar, manajer berasumsi bahwa segala sesuatu telah berjalan secara terkendali. Yang terakhir ada pengambilan tindakan korektif. Langkah ketiga dan terakhir di dalam proses kontrol adalah mengambil tindakan manajerial. Tindakan ini dilakukan manakala prestasi rendah di bawah standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Para manajer dapat memilih di antara 3 tindakan yang memungkinkan. Yang pertama, tidak melakukan tindakan apa-apa. Yang kedua, mengoreksi kinerja yang sesungguhnya itu. Dan yang ketiga, manajer dapat merevisi standar. Kemudian ada pengendalian yang efektif. Pengendalian yang efektif berarti pengendalian yang tepat sesuai dengan proses yang harus dilaluinya, tanpa menyimpang dari sistem yang dianut sehingga tahapan yang dilaluinya itu benar. Nah, sistem pengendalian yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, akurat. Kedua, secara ekonomi realistis. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, realistik secara organisasi. Yang kelima, dipusatkan pada pengendalian strategik. Yang keenam, terkoordinasi dengan arus kerja organisasi. Yang ketujuh, objektif dan komprehensif. Yang kedelapan, fleksibel. Dan yang terakhir, diterima para anggota organisasi. Terima kasih.